Tes, tes, tes. Nah, udah mulai belum? Dah, oke. Gua akan jelasin tentang UKK TKJ 2, tentang web proxy, line wireless, sama dah itu doang. Nah, topologinya kayak gini. Bisa dilihat di sini ada ISP atau sumber internet diterusin ke router. Jadi kita pakai satu router. Dan kliennya terdapat dari dua jenis, yaitu nirkabel dan juga kabel. Em, yang pertama yang kita setting di sini dari sisi router, kita akan setting basic config. Ada basic config. Yang kedua ada web proxy. Yang ketiga ada client wireless. Jadi ada tiga tahapan untuk config kali ini di UKK TKJ 2025. Nah, topologinya seperti ini aja. Dan ya langsung aja kita config ke mikrotiknya. Nah, ini sisi awal dari mikrotik ya. Belum ada isinya apa-apa sama sekali. Nah, di sini router gue ini tercolok ke modem ISP di port 1. Jadi di sini gue akan lakuin basic config. Yang pertama gue akan lakuin basic config, yaitu dengan mengkonekkan router ke internet. Caranya kita di sini ada menu tab IP, lalu DHCP client. Kita tambahin aja pada port Ethernet 1 karena dia yang terkoneksi ke internet itu pada Ethernet 1 di router. Langsung kita apply aja, dia akan searching dan dia seharusnya bakal bound. Nah, dan dia juga sudah bound. Lalu tergantung di soal, jika ada dia permintaannya ingin terkoneksi internet secara static IP, maka kita tidak boleh seperti ini. Tapi kalau diminta untuk DHCP ke internet, caranya seperti ini. Kalau diminta untuk statik, caranya seperti ini. Kita tambahkan dulu address pada Ethernet 1 yang mengarah ke sumber internet atau ke ISP. Gue 8 kali. Ethernet 1 kita apply aja. Lalu kita kasih routes, kita arahkan ke gateway modem di sini dengan destination address ke 000 agar bisa ke semuanya. 92.168.100. Apply. Nah, di sini udah harusnya dia reachable letter 1. Oh, di sini dia nggak ada tulisan reachable letter 1 karena dia router versi 7 beda dengan router versi 6 yang biasa kita pakai. Kita tambahin DNS dulu. Apply aja. Lalu coba kita cek internet apakah sudah terhubung. Di new terminal, kita ping. Nah, terus sudah bisa mendapatkan internet. Kita ping google.com. Nah, itu adalah cara basic config yang pertama, yaitu mengkoneksikan router ke sumber internet dengan cara statik. Nah, saya lupa di sini untuk mendapatkan internet secara statik, syaratnya itu dia harus tahu IP address-nya. Nah, di sini gue udah tahu IP address dari modem itu IP-nya octet 100. Makanya gue di sini tambahin 100.218 itu klien buat gue. Jadi syaratnya untuk bisa static IP ke internet itu syaratnya kita harus tahu eh,
ISP memberikan IP kepada kita itu IP-nya berapa. Nah, contoh di gua ini IP-nya titik 100. Jadi makanya di sini gue tambahin titik 100 dan titik terakhirnya bebas. Nah, itu syaratnya. Nah, itu merupakan basic config tentang koneksi internet secara statik. Ini gue ganti lagi aja. Atau enggak usah juga nggak apa-apa. Lalu di sini kita lanjut ke wireless, client wireless. Kita masuk ke tab wireless di sini. Atau enggak kalau ini versi 6 dia masuknya ke interface. Kita enable dulu di sini. Klik dua kali. Enggak masuk ke menu wireless di sini. Ada wireless. Nah, ini pada WLAN satu klik aja dua kali agar kelihatan menu interface WLAN seperti ini. Karena di sini kita akan membuat interface WiFi, jadi kita di sini modenya menjadi AP bridge dengan bandwidthnya bagian aja. Gua nggak tahu, gua bakal jelasin nih. SSID-nya di soal nggak tahu kayaknya ada ketentuan apa enggak di sini gue masih ngasal aja, bebas. Nah, di sini security profile-nya kalau default itu artinya dia tidak pakai password. Jika kita disuruh nanti pakai password, tinggal balik lagi ke menu wireless yang tadi. Di sini ada tulisan security profile. Kita tambahin aja dengan namanya bebas. Lala mungkin. Modenya dynamic key dan WPA PSK dan WPA 2-nya kita tambahkan. Passwordnya di sini yang buat gampang 1 sampai 8 aja. Apply. Nah, kan tadi security-nya masih ada yang default. Nah, sekarang sudah ada pilihan yang kita tambahkan yang tulis si Lala. Security profile Lala yang 1 sampai 8. Udah ini bisa kita apply. Dan status run, AP-nya sudah running. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa IP-nya sudah ada, namanya bebas. Seperti yang gua kasih di sini. Bebas sih, bebas. Nah, wirelessnya udah selesai, tapi kliennya tidak bakal bisa connect internet karena dia belum dapat dikasih alamat IP. Nah, di sini kita untuk menambahkan alamat IP-nya kita masuk ke tab IP, tambahin aja di address. Tab address, kita tambahin aja di sini. Misal di sini udah 100, berarti jangan IP 100 lagi. Misal di sini gue pengen IP 20 mungkin. 20.1.1.4. Pada ether WLAN, interface WLAN yang tadi sudah kita nyalakan ya. WLAN. WLAN sudah nyala. Kita setting firewall agar klien bisa mendapatkan internet. Pada fitur NAT kita tambahkan saja. Generalnya nggak usah diganti. Serenat. Actionnya jadi masquerade. Apply. Oke udah. DNS udah. Berarti tinggal di HCP server. Agar klien bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jangan ditambah, jangan di menu tambah, tapi kita pindah ke menu setup, DHCP setup. Pilih interface yang kita arahkan, yang tadi WLAN, di next aja sampai selesai. Nah, di sini, nah interface di sini masih merah. Kenapa? Karena belum ada yang terhubung ke sumber WLAN yang tadi. Nah, sekarang coba kita sambungkan si bebas. Password sama. Nah, mikrotiknya bakal keluar terlebih dahulu. Nah, si bebas sudah bisa connected. Dan coba kita cek IP-nya. Dia akan mendapatkan mungkin 254, IP 254 karena saya tidak di range. Nah, 20.254 sesuai dengan yang kita berikan tadi. Nah, dan di HCP servernya juga sudah hitam ya, artinya sudah nyala. Nah, itu aja tentang wireless. Sekarang kita lanjut ke web proxy. Nah, di sini web proxy kita diminta untuk ke server yang berkabel ini, si PC ini, web proxy-nya. Jadi kita tambahkan dulu interface untuk klien
sorry, klien PC. Nah, IP-nya di sini udah 20, udah 100, udah. Berarti cari yang nggak boleh sama yang dia. Gue pengen di sini angka 28, 824. Di sini kliennya yang sudah terhubung itu di Ethernet 3 pada router. Jadi makanya gua arahkan ke Ethernet 3. Dan nggak bakal gua kasih DHCP server karena klien gue cuma ada satu dan setahu gua di soal dia diminta untuk secara statik, makanya perlu DHCP server yang nggak perlu hanya untuk di klien wireless saja. Sekarang lanjut ke settingan web proxy-nya. Nah, di sini settingan web proxy-nya ada di tab IP, lalu web proxy. Kita enable dulu checklist. Portnya mungkin biasa diganti, minta diganti ke port 3128. Dan change administratornya itu biasa nomor absen 5. Misal contoh tambah nama. Misal di sini gua Anca, ditambah lagi bla bla bla.com. Nah, mungkin nanti bakal diminta sesuai kebutuhan aja kita samakan. Nah, ini udah settingan web proxy udah di sini aja. Change condition jangan lupa di checklist. Dan untuk menambahkan website yang ingin kita blokir atau kita redirect, pindah ke menu akses. Kita tambahkan. Ini nggak usah diisi apapun, nggak usah diisi kecuali DST hostnya. Kita beri bintang linux.org. Kasih bintang lagi. Jadi bintang itu menghapit website yang kita ingin blokir juga. Nah, di sini actionnya yang tadinya allow kita, misal kalau ingin kita block, berarti artinya actionnya kita deny. Kalau ingin kita redirect, berarti kita pindahin ke tab redirect. Nah, karena ini versi 7 ya, dia ada pilihan deny sama redirect-nya yang terpisah. Mungkin kalau di versi 6, dia redirect itu nggak ada, ini juga nggak ada. Biasa di deny bakal baru ada tab redirect baru kalau di versi 6. Tapi kalau versi 7 dia udah terpisah nih. Jadi kita deny dulu aja, kita coba block. Kalau kita apply, ini udah. Ini kita apply dulu, jangan lupa tadi gue lupa mungkin udah di apply. Nah, ini web proxy settingannya udah selesai di sini dan kita tinggal mengarahkan sumber internetnya, kita kasih NAT-nya. Di firewall, tab NAT kita tambahkan. Karena Linux ORG itu basisnya HTTP, HTTP, HTTP apa HTTPS. Jadi kita akan kasih DST portnya itu di port 80. C-nya DST-NAT. Ini tidak usah diisi, protokolnya klik aja agar default 80. Nah, tadi yang ingin kita arahkan itu hanya klien berkabel. Berkabel itu kan IP-nya dia berbeda dengan IP yang HP. Yang tadi ini klien ini kabel ini 28 dan yang ini HP itu kliennya 20. Nah, di sini gua hanya web proxy-nya disuruh untuk klien berkabel yaitu IP28. Makanya di sini gua kasih address list terlebih dahulu agar hanya kelompok IP28 ini yang terblokir. 192, sorry, ini hanya nama profile. Misal dulu IP yang 28 tadi, ini 28.1, tambahkan saja nanti dia bakal berubah sendiri di sini. Nah, ini address listnya udah kita tambahkan. Nah, kita lanjut settingan NAT yang tadi. Nah, kita tambahkan address list tadi itu di search address list. Nah, di sini ada server, ada profile dulu ya. Ini udah, jadi fitur NAT ini hanya dikhususkan untuk si klien yang berkabel. Kita tadi general, tab general, sekarang pindah ke tab action. Pada tab action kita pilih yang redirect to portnya itu 3128. Nah, untuk portnya jangan ngasal, karena yang tadi ini bersangkutan sama yang kita setting tadi. To port yang 3128 ini adalah port yang ada di web proxy setting ini. 3128. Jadi jangan asal. Ini kita apply.
Ini udah kita apply. Nah, udah settingannya harusnya sudah sampai situ aja. Oke, terima kasih. Oke, nah ini lanjut ke video testing nih. Gue males ngedit, jadi nanti videonya bakal gue satuin aja. Nah di topologi ini gue akan mencoba testing klien berkabel atau klien yang Ethernet 3 yang tadi kita setting. Ini langsung aja kita colok. Agak susah ya. Sorry nih. Nah, di sini kan tadi kita tidak kasih DHCP server. Jadi kita tambahkan di control panel dulu. Control panel, view network task. Nah, ini Ethernetnya tadi udah gue edit. Ke properties IP 4. Nah, kita samakan dengan IP yang tadi kita tambahkan oktetnya yang si 28 tadi. Tapi yang hanya dibedakan itu oktet terakhir, oktet klien bebas dia. Kita oke aja. Oke, close, dan dia sudah mendapatkan network. Dan di sini gua akan testing tentang web proxy-nya apakah sudah berjalan. Misal kalau kalian gagal di settingan web proxy, coba-coba aja di Chrome, di Firefox, di Edge, bebas. Dan sebelum itu harusnya kalian hapus dulu history tentang Linux ORG kalau ada. Ini kita oke aja nih, ini Linux ORG ya. Apakah keblok? Nah ini keblok ya, namanya 5 anca kan. Oke, ini udah. Lanjut lagi tentang web proxy tadi udah berhasil, tapi itu hanya ngeblokir tentang Linux ORG. Di sini gue pengen dia ngeredirect ke namanya www.sekolah.sch.id. Nah, jadi maksudnya pada saat kita nge-search yang namanya Linux ORG, dia akan redirect ke web sekolah sch.id. Nah, ini langsung kita apply aja dan kita coba. Berhasil. Kita cut dulu sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah ada yang kita ganti ya. Jadi di sini harusnya dia bakal ke redirect ke website sekolah SCH.id. Kalau nggak ke nih Linux ORG nih ya searchingnya. Ini gue kagak bakal gue edit, gue males. Nah, nih pertama URL aja dulu udah keganti nih. Tenang aja nih, udah berhasil nih ya, udah berhasil nih. Gini UKK nih, oke. Nah ini kan, ini network kabel kalau nggak salah nih ada testingan gini juga nih, Windows R, CMD. Kita disuruh ngeping antara klien wireless sama klien. Ini udah pasti bisa sih. Gak apa-apa, ini video bakal gua hapus ini. 68. Tadi IP nya berapa? 20. Seharusnya di 254. 254 trot. Gue lupa IP nya dah, bodoh. Nah ini udah selesai dah intinya dah. Tidur.